Yeah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Si Aba. Kali ini kita bakal podcast membahas apa sih, Ut? Prediksi peran Gen Z dalam pemilu esok. Wah, bakal seru banget. Kalian jangan lupa nonton. Kalian pokoknya harus nonton sampai habis, nggak boleh ada yang kelewatan. Karena ini sangat penting banget di kalangan Gen Z seperti kita. Jadi kalian harus tonton sampai habis. Podcast ini ada dosen pengampunya yaitu Abah Abdillah Sani SHMSI. Dan ada narasumbernya, ada siapa aja sih, Tak? Ada Welly, ada Dewi, ada Karen. Nah, kalian harus tonton sampai habis ya. Kita beralih ke videonya. Ini dia. Baik, sobat-sobat Syabah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam diskusi bersama mahasiswa UNIS dari berbagai mata kuliah. Kali ini yang seperti yang mungkin udah ada pendahulunya ya dari teman-teman yang lain. Itu sama-sama mengambil tema yang sama, yaitu semuanya bicara tentang Gen Z. Ya, kenapa Gen Z? Oleh karena kita ketahui dalam pemilu tahun 2024, yaitu untuk milih presiden, wakil presiden maupun anggota parlemen, anggota DPR, MPR, dan DPD. Itu dari sekian jumlah pemilih, sekitar 56% itu adalah Gen Z. Jadi Anda bisa bayangkan bahwa suara dari Gen Z ini akan sangat menentukan. Akan sangat menentukan kemenangan seorang calon. Kalau saja 56% itu langsung bisa diraih sama satu calon, pasti dia langsung menang satu putaran. Ya. Langsung satu putaran. Iya, betul. Karena itulah dalam semester kali ini bertepatan dengan menjelang kita menyambut pemilu 2024, maka kali ini bersama teman-teman yang ada di sini. Yang pertama adalah Welly. Iya, Atau kenalin diri sendiri, silakan. Perkenalkan, nama saya Welly Farhidayat. Saya dari Prodi Manajemen dari kelas 1E. Ya, silakan. Halo, perkenalkan, nama saya Dewi Sri Asih dari kelas 1E Prodi Manajemen. Dan ada satu lagi rekan kami. Halo, nama saya Karen Wibowo. Saya dari Prodi Manajemen. Pokoknya mahasiswa dijamin cantik-cantik. Wih, Masya Allah. Masya Allah. Pasti pinter-pinter. Nanti akan kita lihat dari cara mereka berdiskusi, berdebat. Oke, sesuai dengan tema yang tadi saya sebutkan bahwa peran politik generasi Z. Prediksi peran Gen Z di politik di pemilihan 2024, di pemilu 2024. Kenapa prediksi? Ya karena kan belum terjadi. Iya, belum terjadi. Kita belum tahu. Yang selama ini berdasarkan penelitian memang sering disebutkan bahwa generasi Z itu seolah-olah kayaknya enggan berpolitik. Iya. Jadi mereka lebih banyak diam, lebih banyak mengamati. Kalaupun sesekali bersuara itu paling-paling ikut demo. Tapi boleh dikatakan yang ikut demo biasanya mahasiswa yang semester udah tinggi. Semester yang baru satu, yang ini semester yang Muda. Tinggi-tinggi, yang muda itu biasanya masih enggak. Iya. Masih coba. Masih mencoba-coba. Masih baca-baca situasi. Iya. Masih ikut-ikut aja Belajar, ya, Bang. belajar. Nah, oleh karena itulah maka kita coba melihat prediksi peran politik dari Gen Z ini di pemilu yang akan datang. Saya akan mulai dengan satu pertanyaan. Terserah siapa yang mau menjawab nanti. Silakan saja. Iya. Kalau dalam kesehariannya
yang Anda lihat baik di pergaulan maupun di dalam kehidupan sehari-hari di kampus. Itu apa sih yang menjadi ciri-ciri atau indikator bahwa seorang mahasiswa itu punya kepedulian terhadap masalah politik? Karena apa? Karena tugasnya mahasiswa kan belajar, bukan berpolitik. Iya. Nah, sehingga dari situ kita bisa melihat memungkira ternyata mahasiswa itu peran politiknya begini. Ya, silakan saya ngomong. Siapa ya? Boleh dari Meli dulu kayaknya ya Karen ya. Boleh. Nanti Yang gampang diserang kita katanya. debat ya. Silakan. Oke, saya jawab. Kalau tadi menurut Abah di kehidupan sehari-hari tentang politik ya, Di kehidupan mahasiswa. sehari-hari, di kehidupan mahasiswa maupun di pergaulan. Pergaulan. Mana? Kalau menurut saya itu, di kehidupan sehari-hari itu banyak faktornya, Bang. Jadi ya itu menurut saya ya, termasuk orang tua saya sendiri itu ditekankan masalah. Gen Z Ya, itu jadi dari saya juga sendiri mempengaruhi jadinya. Jadi dari orang tua saya jadi turun temurun. Oke. Nah, di situ kita main di keluarga saya juga itu ada bermain politik juga di situ. Nah, tapi yang dari keluarga saya itu malah perang. Jadi satu sama lain itu perang. Beda pilihan. Beda kubu. Beda pendapat. Iya. Pendapatnya itu pun sampai ada argumen atau musuh-musuhan juga ada di kubu di keluarga itu. Iya. Nah, tapi itu yang tidak baik, Mbak. Iya. Tidak patut dicontoh. Ya, tidak patut dicontoh. Tapi ya bagusnya ya saya jadi mengerti masalah, walaupun sedikit masalah politik yang mengerti, alhamdulillahnya. Tuh. Apa pengaruhnya terhadap sikap si Gen Z? Pengaruhnya ya kalau Itu yang dia lihat. Pengaruhnya Pengaruhnya apa? kalau pengaruhnya buat saya sendiri ya, kita jadi paham, Mbak. Paham. Pahamnya apa itu arti politik tersebut. Artinya Anda memihak nggak? Misalnya tadinya ada beberapa partai yang didukung, kemudian salah satu partainya itu mampu meyakinkan Anda, sehingga Anda jadi condong, oh ini yang saya pilih, saya ikut dia aja lah, saya ikut dia, kan bisa aja. Saya itu ada partai itu. Jadi saya condong ke partai ini si A, misalkan partai A ini, jadi saya lebih condong ke partai ini daripada ibu saya partai B gitu loh. Berarti kan pengaruh orang tua mempengaruhi sikap Gen Z. Gen Z. Jadi berbeda karena ada perselisihan tadinya karena beda. Iya. Tapi kan ada juga yang perselisihan karena sama. Iya. Oh iya. Betul juga sih. Ada juga berbeda. gitu. Ya, karena sama justru jadi berselisih. Jadi berselisih. Iya, misalnya bapaknya kawin lagi. Itu beda. Ya, Itu beda. salah. Pilihannya sama, si bapak, tapi ibu-ibunya berantem. Pilihan tapi jadi berselisih ya. Jadi ada dalam pemilih itu berselisih karena beda. Ini ada yang berselisih justru karena sama pilihan. Karena nggak mau dibagi dua ya cintanya. Oke, kalau ini gimana? Kenapa kita jadi bahas cinta? Oke, balik lagi ke topik prediksi Gen Z ya. Jadi kalau menurut saya biasanya kan mahasiswa banyak yang pasif ya, Bah ya. Kayak maunya belajar aja lah gitu. Oh, kupu-kupu. Iya, kuliah pulang ya. Nah, untuk yang peduli politik nih dia lebih konsen gitu. Jadi kalau ada hal-hal yang berpengaruh dengan politik dia langsung aktif gitu, langsung menyuarakan pendapatnya gitu. Langsung gercep tuh, langsung maju paling depan. Artinya begitu ada omongan yang menyangkut politik dia langsung bereaksi. Iya, langsung bereaksi. Kalau yang nggak peduli kan ya udah amat gitu. Di lingkungan kerja, di lingkungan pergaulan, apa di lingkungan kampus? Di kampus mungkin ada ya beberapa ya. Belum kita lihat temuin. sih, kalau di kampus belum lihat ya. Ada Belum kelihatan. Pekerjaan ada. Oh, ada. Kerjaan sudah banyak. Di pekerjaan ada yang milih ini, Di yang keluarga, di keluarga? di keluarga Ada juga ya. Kadang kita suruh milih ini terus jadinya debat ya. Betul.
Debatnya nggak berakhir-akhir. Sampai sekarang. Sampai nyoblos. Dan belum tentu sampai nyoblos berakhir. Iya. Setelah nyoblos, Mungkin setelah Dari nyoblos pemilu juga masih. 2014, 2019 sampai sekarang masih. Iya. Yang sering saya sebut itu cebong kampret. Itu kan sampai sekarang masih musuhan itu. Iya. Masih berlanjut Iya, ya, masih Bang? berlanjut dan entah kapan itu akan berakhir. Padahal yang diangkat udah mau turun lagi, Iya. yang musuhan udah bersatu dalam kabinet. Ini Tapi yang di uniknya. bawah, padahal kalau ada apa-apa juga mereka nggak kebagian ya. Kebagian apaan? Kebagian capeknya. Emosi Iya, aja, bagian pancing capek. emosi aja. Karena Paling- Gen Z ini sangat berpengaruh ya. Itu sebenarnya apa sih yang kamu rasakan sehingga nih tadi nih Willy yang bilang dia akhirnya terpengaruh satu partai kan? Iya. Sebenarnya apa yang membuat kamu tertarik sehingga kamu milih ini daripada ini? Karena gini, Bah. Karena saya bukan melihat dari ininya, Bah. Karena saya ngeliat hasil kerjanya dia yang sebelum-sebelumnya. Kalau itu benar apa yang diomongkannya, tidak banyak hoaxnya lah. Berarti tidak banyak yang omong kosong aja. Ya, saya itu jadi kayak, oh, ini mungkin benar di kedepannya nanti. Nah, seperti itu. Tapi ada emang yang seperti itu. Nggak ada, Tapi hampir nggak ada sih. kebanyakan dari ras juga sih, Bang. Banyak yang pembahasan dari ras juga. Nah, Misalnya gimana? Kayak si Dia dari ini sukunya ya, jadi yang milih B, itu. suku ini. Jadi kebanyakan ngambil yang ini aja karena kita sesuku. Itu berarti politik identitas. Iya. Iya, rata-rata begitu Itu bukan sih, Bang. karena prestasi. tapi dulu ada yang masalah dia agama itu loh, Bah. Ada. Ya, itu kan yang di DKI 2017. Makanya politik identitas. Tapi kan politik identitas itu bukan hanya masalah agama. SARA itu semua politik identitas. Ada yang berdasarkan suku. Iya. Berarti dia menganggap bahwa suku dia paling hebat dan orang lainnya itu nggak penting. Iya. Dan ini bukan hanya suku loh. Seperti Jerman itu menganggap bangsa Arya itu paling hebat sehingga dia akan memusnahkan bangsa Semit yaitu Yahudi. Iya. Iya. Atau bangsa Jepang itu merasa bangsa Ainu yang paling hebat, semua bangsa itulah di bawah dia. Maka kemudian Jepang itu sampai-sampai dia ada semboyan 3A. Jepang pemimpin Asia, ya. Jepang pahlawan Asia, Pahlawan dan Asia. Matahari Asia. Matahari Asia. Satu lagi apa saya lupa. Pokoknya gara-gara itu dia jadi ingin menguasai seluruh wilayah. Iya. Cina dijajah, Indonesia dijajah juga. Banyak lagi negara yang juga dijajah oleh Jepang. Apalagi kemudian dia dalam Perang Dunia Pertama kan tentara sekutu kalah. Iya. Tentara fasis yang menang. Udah banyak. Itu ras. Bukan ras, suku ya. Suku. Terus Lebih ke kemudian agama udah jelas. Iya. Agama di mana-mana seperti katakanlah di India di mana kita sering dengar ada pembantaian umat muslim betul, oleh betul. orang Hindu. Iya. Atau di Thailand suku Rohingya. Iya. Ya kan? Itu saat ini juga politik identitas. Kemudian suku, agama, ras ini misalnya itu Afrika Selatan luar biasa itu di mana orang-orang kulit putih menjajah orang-orang kulit hitam. Kulit Ya hitam kan ya. orang kulit hitam dianggap sebagai budak. Iya. Nah, itu kan ini terus kemudian yang ini antar golongan itu adalah antara orang kaya, orang miskin. Seperti Dibeda-bedakan di ya. Amerika, ya di Amerika. Beda-bedakan. Dan kalau yang antar golongan ini biasanya terjadi di negara-negara kapitalis. Iya. Karena kan yang satu pengen kaya-kayanya tanpa peduli yang lain. Yang kaya sekali, yang miskin Yang miskin sekali. Apakah gejala itu kamu lihat dalam kehidupan Gen Z nih? Kita nggak bicara terlalu luas, omongan kita cukup terbatas pada Gen Z. Dari teman kamu di kantor, di pergaulan maupun dimanapun, ada nggak kelihatan ini anak kelihatannya bakal memunculkan gejala politik SARA. Nah itu yang ini. Kalau dia mulai bertindak itu berarti udah peran tuh. Iya. Tapi kalau dia baru bersikap itu belum menjadi peran. Iya. Tapi ketika dia bertindak kelakuannya dia misalnya saya nggak mau berteman dengan katakanlah saya paling benci sama orang Cina. Itu juga kan Banyak ya, Itu banyak banyak terjadi loh. ya. makanya itu itu udah tapi yang ini bukan yang dewasa tapi yang Yang Z. Z. yang Gen Z udah banyak terjadi ya Banyak sekarang. Di mana di pergaulan Di Pergaulan saya ada, di kampus di mungkin ada kampus yang mungkin beberapa. ada. Cuma karena kita mayoritasnya Di hampir sama jadi- Keluarga pun ada. Ini. Ini banyak sih, Bah. Iya. itu yang ras berarti ya. Iya. Iya. Kalau yang agama
Agama sih kalau saya belum ketemu sih Bah, kalau agama enggak. Agama ini contohnya seperti ini nih, kayak sekarang nih. Wah, ini Wahabi, wah ini Iya. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, tuh. Sangat kental. Oh, ini Syiah. Ini Ahlus Sunnah. Percaya. Ini kadrun. Kadrun. Wah, ini yang bukan kadrun. Yang kadrun itu Iya. biasanya yang dianggapnya terlalu ekstrim. Terus kalau yang suku ada suku enggak? Kalau suku itu seperti katakanlah Jawa. misalnya kamu Sunda kan ya? Ya, Sunda. Sunda, wah Sunda apa sih ininya? Sunda Bandung males. Gitu, itu namanya Sunda Pandeglang. stereotip. Ya. Sunda Sumedang tukang tahu. Wah. Sunda apa namanya Tasik tukang kredit gitu. Oh iya, Benar. Itu bercanda aja. rata-rata di Sidul. Tukang karaditnya orang mana? Ini dari Garut berarti tukang Dodol Garut. tukang cukur. Iya, cukur, pangkas rambut. Ya kata teman kamu ada yang dari Tegal. Oh, dari Tegal itu berarti Tegal Bahari. Warteg ya, Warteg. terkenalnya. Atau kadang-kadang juga ada Padang enggak? Padang ada, Padang. tapi nggak Tapi ada nggak di hadir. kelompok ini. Pedet lu Padang. Pandai berdagang. Pandai berdagang. Di mana bumi dipijak, di situ tikar digelar. Jualan. Di mana-mana jualan ya. Oke. Tapi yang kita lihat di sini adalah kalau politik apa namanya identitas, dia terlalu menonjolkan, nggak seperti itu yang sebutan bercanda. Iya. Dia terlalu menonjolkan sampai memusuhi. Ya Iya. katakan seperti Madura dengan Dayak, Iya. Bahkan sampai berantem Iya. kan. Atau Madura dengan Betawi kemarin juga pernah Iya. berantem. Nah itu tuh, kalau ada orang yang kemudian membesar-besarkan hal itu lalu kemudian dia kobar-kobarkan dalam rangka dia mendapatkan suatu keuntungan politik, berarti identitas. Iya. Ada politik identitas ya. Jadi suku, agama, ras dan antar golongan. Jadi kita sepakat bahwa di generasi muda pun hal seperti itu ada di Iya, jalan. banyak. Tapi banyak nggak? Banyak terjadi di keluarga juga ya mungkin ya, karena kan pengaruhnya dari atasnya dulu, terus Seperti yang Welly bilang iya tadi. seperti yang Welly bilang. Jadi Jadi nggak turun mempengaruhi menurun, ya. turun Jadi menurun. terus apalagi dengan syarat tadi ya, jadi misalkan harus milih nomor 1 karena kita suku ini, Iya. gitu. Karena kita agama ini gitu. Itu termasuk politik Jadi identitas. jadi pilihan kita sendiri Terpengaruhi jadi dengan orang terpengaruh lagi. Oh iya. Sebenarnya menurut kamu salah nggak sih politik identitas itu? Salah. Sebenarnya sih nggak salah sih ya, Bay ya. Karena kan dia yang dilihat tuh kan sesama suku. Dia tahu gitu loh, Bah. Tahu. Oh iya, sama nih saya suku ini. Intinya negatif Iya, atau suku. positif itu politik identitas. Positif bagi saya. Dasarnya Dasar. bisa aja beda-beda, nggak apa-apa. Iya. Sekarang- Banyak Iya, karena dulu karena sesuku itu, Bah. Hmm. Iya, karena sesuku dia tahu orang ini kayak gini saya tahu nih gitu. Jadi Bah. kita milih satu suku betul. gitu ya. Jadi kita milihin aja satu suku karena kita tahu nih dia kayak gimana gitu. Oke, saya positif lainnya. Ya. Udah sih itu aja, Bah. Itu aja. Positif lainnya bisa juga mempersatukan suku itu. Iya. Nah, Bisa juga menjadikan suku itu menjadi pede, nggak Betul. merasa rendah diri. Iya sih, betul. Here we are, kan gitu. Inilah kami, inilah saya. Oh, ini saya. Kan artinya di Iya. antara suku itu jadi kompak. Itu Iya. positifnya. Seperti Ya, terus ada percaya diri, jadi pede dia. Iya. Tapi sebaliknya kalau identitas seperti itu tidak ada, jadi banyak yang merasa rendah diri, Iya. banyak yang merasa lu nggak mau mengaku suku itu, Iya. kenapa mau orangnya gini-gini sih kan gitu. Betul, Akibatnya kalau semua orang merasa seperti itu, suku itu nanti bisa lepas ini Iya. identitasnya nggak ada Tersingkirkan lagi, ya. tersingkirkan. Tersingkirkan. Oke, kalau menurut kamu apa lagi? Maaf nih ya, kalau menurut saya boleh didebat ya. Boleh. Kalau menurut saya itu agak kurang ini ya, Kurang kurang pas. pas gitu. Karena Banyak jadi negatifnya atau positifnya?
50-50 sih Mbak sebenarnya. Tergantung orang lihatnya aja. Jadi mungkin sisi kurang sesuainya karena kita jadi tidak bebas berpendapat. Jadi kita punya pilihan A nih sesuai kinerjanya mungkin yang kita lihat kinerjanya, visi misi yang akan dicapai. Kita tadinya mau memilih A, tapi karena suku kita B, terpaksa lah kita milih B gitu, Mbak. Jadi kita nggak bebas berpendapat, memaksakan karena suku itu gitu. karena terlalu kuat. Kadang-kadang memang negatifnya itu jadi nggak objektif. Iya. Kalau tadi positifnya, ya Iya. kan. Kalau nggak objektifnya, berarti karena merasa satu suku selalu harus dibela, Iya. Iya. sehingga melihat yang lain tidak objektif lagi. Iya. Karena ada pandangan sukuisme, Iya. ya. Tapi mohon maaf Bah, kalau dari saya sendiri ya, saya kalau milih dari segi politik, saya nggak ngeliat dari suku agama tuh nggak ngeliat. Jadi ngeliatnya kinerjanya itu. Kayak nggak peduli dia mau suku dari mana, terus agamanya apa, itu saya nggak peduli. Selagi dia kerjanya benar, oke lah gitu. Kalau menurut saya ya. Ya, pandangan tentang benar enggak juga. Kita belum tahu. Objektif. Iya. Oke. Karena kita Yang belum begini. tahu kinerjanya juga ya, masih memprediksi. Iya. Ya Karena ini katakanlah topik yang kita fair aja, katakanlah seperti presiden sekarang banyak yang muji sampai katanya 82% menang. merasa senang dengan dia kan puas. Iya. Tapi yang 18% juga kan punya hak juga untuk bersuara. Iya. Makanya kemudian muncullah orang yang katanya pengen melakukan perubahan. Iya, betul. Nah itu masing-masing punya hak. Kenapa? Karena di dalam statistik ataupun dalam ini 82 bisa dimainin, 18 juga belum tentu benar. Iya. Bisa jadi. Sebenarnya 18 itu nggak 18, 82 belum tentu 82. Iya, Kan bisa aja. Bisa kan? dilebih-lebihkan dan dikurangkan. Dikurangi gitu. Jadi makanya kembali kepada kita sendiri. Tapi ukuran kinerja itu seperti saya bilang tadi relatif. Istilah yang paling tepat sebenarnya itu kalau saya sering bilang, kalau cinta sudah melekat itu kayak kucing Rasa coklat. Betul nggak? Jadi nggak ada ininya ya. Orang tuh kalau sudah mencintai seseorang buta apapun itu ya udah buta, udah bucin lah. Apalagi seorang lelaki ya, Bah? Oh. Belum tentu, Bos. Seorang perempuan juga ya, Bah? bisa. Oh, gitu ya. Karena cinta itu relatif. Iya. Teh Dewi perasaannya gimana? Berasa berapa banyak perempuan yang berani berkorban dalam satu rumah tangga meskipun sepanjang perkawinannya KDRT terus. Hancur. Ya kan? Iya. Kadang-kadang alasannya karena anak. Iya kalau anak. Kadang-kadang kalau punya anak sudah bertahan. Iya. Saking cintanya dia rela diduakan. Uh. Ada, bukan nggak Kontak dong ada. ya. Iya, ada yang Banyak seperti itu. faktor. Iya. Itu yang saya bilang tadi. Berselisih karena sama. Iya. Bukan berselisih karena beda, berselisih karena sama. Terus sisi negatifnya lagi, kalau kita terlalu merasa ini sama orang lain bawaannya curiga aja. Iya. Negatif thinking terus dia. Overthinking terus. Negatif thinking. Negatif Iya. thinking. Negatif thinking terus. Biar kata Luna Maya bagiku buaya. It's it, boy. Iya kan? Biar kata Buaya Luna Maya manis. cantik kan. Iya. Tapi karena kita udah nggak senang, dia dari situ. Akibatnya buaya aja. Buaya aja. Jelek aja. Negatif aja. Negatif aja bawaan. Nah, otomatis hal yang seperti itu kan akan menyebabkan pergaulan jadi terbatas. Iya. Keterbukaan juga jadi terbatas. Iya. Tidak ada informasi lintas karena dia maunya dengerin dari satu sisi aja yang dianggap semua. Tadi memang kecenderungan orang begitu. Betul betul. Sering saya bilang, cebong itu mana mau sih dengerin kampret. Kampret mana mau sih dengerin cebong. Itu otomatis. Iya. Makanya saya sering mengatakan sebaiknya kita itu netral supaya kita bisa menilai objektif. Iya betul. Ya kan? Ya ambil contoh karena kita bicara tentang politik 2024 ini ya. Banyak orang menilai bahwa wah Jokowi berkhianat. Dia diangkat oleh PDIP katanya. Iya. 2014-2019. Tapi kemudian sekarang dia malah tidak mendukung Ganjar sebagai calon dari PDIP. Iya. Dia malah Karena mendukung PSI. Prabowo dari musuhnya. Bahkan anaknya jadi dimasukkan di capres, jadi calon wakil presiden. Jadi wakil presiden. Berarti kemudian muncullah pendapat bahwa Jokowi ini pengkhianat. Iya. Tapi kalau ditelusur-telusur sebenarnya ya nggak gitu-gitu amat karena
Justru dalam 2000 mulai dari di Gubernur Jakarta yang angkat itu, yang mencalonkan pertama justru bukan PDIP tapi Gerindra. Oh iya ya. Ya kan, baru dia nyusul PDIP. Begitu juga yang 2014 dan 2019 justru PDIP paling belakangan, karena sebenarnya ketua umum PDIP nggak pengen. Cuman karena dia paling kuat, lalu kemudian dia mengklaim sampai bilang Jokowi itu kalau nggak ada PDIP kesian deh. Gitu kan. Oh, Makanya kemudian yang bersangkutan merasa sakit hati. Iya. Tadi kan sering saya juga bilang ini sebenarnya justru kelebihan dari seorang yang, saya kembali lagi bukannya saya Jokowi, tapi saya melihatnya pengen ngelihatnya dari sisi lain. Sebenarnya Jokowi justru kalau menurut saya ya, itu justru dia itu pinter main politiknya apa. Andai kata dalam satu putaran pertama katakanlah Anies kalah, kan tinggal 2, ya kan? Kalau 2 ini Prabowo maupun Ganjar, kalau PDIP menang, ya memang orang PDIP, yang jalanin PDIP. Kalau Prabowo yang menang, makanya si Gibran tuh nggak dipecat. Kenapa? Yang menang berarti PDIP juga dong. Orang PDIP dua-duanya. Betul. Berarti Jokowi bela dua-duanya. Cuman cara dia tuh susah banget orang lain. Dia punya cara tersendiri. Yang kita tidak bisa tahu. Dan bukan hanya kita, ternyata banyak orang se-Indonesia ini merasa di-prank. Nggak bisa menebak. Gaya dia seperti apa gitu loh. Ternyata kalau menurut saya seperti itu. Justru PDIP bela dua-duanya. Jokowi bela dua-duanya. Iya. Sebenarnya. Tapi artinya dalam politiknya itu, dalam politik itu istilahnya all Jokowi's man. Semuanya orang Jokowi. Mau yang menang ini kayak yang menang ini kayak dua-duanya orang Jokowi. Betul. Mau yang menang ini dua-duanya orang PDIP. Makanya sampai sekarang kalau gembar-gembornya begitu Gibran dicalonin dipecat segala macam, sekarang nggak dipecat. Masih ada ya, Pak ya? Masih, karena dia mikir kalau gak pecat berarti punya Gerindra. Rugi dong. Betul. Tapi kalau dia tetap dipertahankan berarti kan orang PDI. Kalau dia menang, ingat loh, satu lagi sudah cukup uzur. Udah 72. Kalau dalam perjalanan kemudian ada berhalangan tetap, otomatis jadi presiden. Nggak mau dong PDIP itu sembarangan mecat orang. Walaupun juga, tapi yang namanya konsumsi politik publik ya macam-macam lah dong. Ada yang A, ada yang B. Supaya kita ini yang rakyat kecil ini terpengaruh, terus kemudian jadi kebawa emosi. Makanya saya katakan sebagai generasi intelek, generasi yang terdidik dan tahu, ya jangan sampai terpengaruh. Kita ngelihatnya dari sisi netral aja. Betul. Jangan kayak kacamata kuda gitu ya. Ya sini kayak ini aja lah. Kayak kita lagi belanja baju. Kan kelilingin semuanya tuh. Lihat warnanya, lihat desainnya, lihat jahitannya, lihat ketelitiannya, dan gitu kan semuanya kan. Yang terakhir lihat harganya. Wah semuanya cocok, mahal ampun nggak jadi. Berarti dilihat juga. Kalau harga di sini artinya pengorbanan kita untuk pilih itu apa. Jadi enak, tapi kalau kita belum udah ini maaf ya, karena kamu udah milih partai ya itu hak kamu juga. Tapi yang saya ajarkan sebagai seorang mahasiswa itu enaknya kita berdiri di tempat yang netral supaya kita tidak subjektif kayak tadi tuh. Juga tidak terlalu syarat menutup diri. Iya kan? Tadi kita kan sudah menilai bahwa kalau kita menggunakan identitas sebagai politik ya maka kita menjadi tidak objektif. Terus kita menjadi terlalu overprotective terhadap diri, terhadap suku sendiri, tapi over curiga terhadap orang lain, gitu. Saya katakan tadi, kalau cinta sudah melekat ya kucing jadi rasa coklat. Iya betul. Biar kata Britney Spears bagiku malampir, kan gitu. Biar kata Luna Maya bagiku buaya. Kalau tidak suka, makanya Rasulullah sudah memberi gambaran, mewanti-wanti kita apa dalam hal ini. Cintailah seseorang. Iya, pernah dengar hadisnya? Nah, Baji nih. Baji silakan. Cintailah seseorang apa ya? Cintailah seseorang sekedarnya saja. Siapa tahu suatu saat dia jadi orang yang kamu benci.
Bencilah seseorang sekedar Sekedarnya saja. aja. Siapa tahu dia akan menjadi orang yang dicinta. Aduh, jadi takut. Masya Allah. Aduh, jadi takut. kamu katanya ini cewek katanya kalau lagi hamil tuh amit-amit dia mirip. Iya, kan gitu ya. Makanya kita nggak boleh terlalu berlebihan ya. Nggak boleh berarti, Bang. berlebihan. Apapun tidak boleh berlebihan ya. Iya. Bang. Baik ya, Bang. Kita mengagumi pilihan kita, nggak boleh terlalu berlebihan dan yang nggak Iya. dipilih juga gitu ya. Sebenarnya kan Islam udah menunjukkan kita berbagai jalan dalam segala hal ya. Iya. Tapi kita ini suka suka kembali lagi overacting. Terlalu menuruti hawa nafsu. Iya. Oke, kembali lagi ke topik semula. Kita mencoba membuat memprediksi kira-kira apa sih sikap politik Gen Z dalam pemilu tahun depan. Tahun depan itu tinggal berapa bulan lagi? Iya ya, nggak kerasa ya. Ternyata dua sekarang Dua bulan. November. Sekarang November, Desember, Januari, 14 hari apa tuh? Pemilu tuh Februari ya, Bang? Februari 14 Itu mah Valentine. Iya. Iya, Enggak 14 Februari, dong. 14 Februari. Beda. Emang 14 Februari mungkin ada kesengajaan juga. Iya. Mungkin maksudnya supaya kita di hari itu bukan bermusuhan tapi Iya, berkasih tapi berkasih sayang. Dalam nih. Ada hal ini, maknanya. ada Ada maknanya. maknanya. Gitu. Berarti nanti mungkin bagi-bagi coklat kali ya. Iya. Pemilunya bagi-bagi coklat, nyoblos nih dapat Bisa. coklat gitu. Tapi kayaknya kamu harus sponsorin dulu deh. Di keliling kamu. Aduh. Iya. Sponsori sama si Karen. Atau dia yang milih aki-aki begitu makan Sakit gigi. Terus sakit yang milih bukan anak-anak. Iya kan bapak sama ibu-ibu. Iya. Kayak Tapi gitu saya kan. kalau saya nyoblos biasanya saya ajak cucu saya. Iya. Saya yang mana yang mana. yang mana. Cap cip dong Iya, jadinya ya. Kayak aja nyantol yang ganteng. Tapi terutama yang saya nggak suka. Kenapa? Iya, saya pilih yang mana suka kamu. Ya coblos. Suka-suka dia 2, 3 terserah. Saya nggak Jadinya suka. ini ya. Iya, saya nggak suka. Asal Misalnya tahu kamu calon A, ngasih duit saya amplop 50.000 pesangon Fajar. Iya, selamat Fajar. Itu pilih saya udah ya. biasa sebenarnya gitu. itu udah biasa. Terus Dewi 50.000, kemudian Weli 50.000, Lumayan. 150.000 ya. Iya. Saya penuhi janji, saya pilih. Pilih Semua yang coblos semua. Ada dong. Iya. Tidak mengkhianati janji. Tidak mengkhianati janji. Kita saya memenuhi pilih. janji ya. Perkara aku enggak itu serah KPU. Bukan salah saya lagi ya kan. Saya kan memenuhi janji saya. Itu udah nyoblos. Iya. Kamu nyuruh saya coblos, saya coblos. Kamu nyuruh saya coblos, saya coblos. Iya, itu kita nyoblos jangan tiga. enggak nih. Adil namanya ya, Bang. Adil. Iya. Memenuhi janji. Tapi itu bukan ngajarin yang enggak nih, semuanya Gen Z nih soalnya. Apalagi Gen Z ini mungkin pertama kali ya, Bah ya. Iya. Pertama kali memilih gitu. Iya. Tapi kalau saya sih kemarin seperti yang saya Willy bilang, memilih seseorang memang lihat track recordnya. Iya. Walaupun tidak ada seseorang yang pastinya memenuhi janji benar-benar nggak mungkin. Iya. Willy sama pacarnya belum tentu semua janji dipenuhi. Saya sama istri saya juga mungkin banyak bohongnya. Iya kan? Gitu ya. Iya, itu udah pasti nggak mungkin. Namanya pada waktu kan ada ibaratnya ya, kalau orang lagi pacaran ya, orang lagi pacaran tuh jalan sama-sama terus kesandung, aduh kenapa sayang gitu kan. Aduh, itu mah Seneng awal-awal batu. doang, Iya, Bang. betul. Udah dipilih. Udah nikah, jalan kesandung, mata lu. Jalan mata lu kemana gitu. Ya, begitu Betul, kondisinya betul, ya. Habis manis apa? Dibuang. Dilepas. Mungkin sama halnya seperti politik ya, Bah ya. Semua Kalau sama, sudah sama, dipilih. semua kurang lebih sama. Mm-mm. Jadi proyeksi kamu, kira-kira generasi Z itu prediksi kamu. Kita lihat 3 calon. Satu Anies sama Caimin, sama-sama 50-an. Oke. Yang kedua Prabowo sama Kaisang, satu di ujung, satu di bawah. Ya, satu terlalu tua, satu terlalu muda. Ya. Hah? Kaisang. Kayak Saya bukan Kaisang, sorry Gibran. Kaisang masih jualan pisang. Saya kalau PSSI, PSSI mau bola apa? Yang kedua itu adalah Prabowo yang Prabowo sudah Subianto. 72 dan satu lagi masih 35 masih tahun. Satu lagi juga sama 50-an. Ya. Gitu ya. Tapi kalau kau lihat generasi Z adanya di mana? Di
Prabowo, Di Prabowo. Prabowo. Ada Gibran. Karena Iya, ada yang Gibran. mudanya. Tapi apakah kamu berani memproyeksi bahwa karena ada Gibran nanti pilihan Gen Z larinya ke Prabowo? Belum tentu. Belum tentu sih Bang. Masih kenapa? bertanya-tanya. Tapi ya belum tentu karena kan di setiap wilayah itu Gen Z-nya kan berbeda-beda, Bang. Ya kan? Tapi untuk di wilayah saya yang saya lihat kebanyakan, mohon maaf, di wilayah saya kebanyakan ya anak-anak Gen Z-nya ya larinya ke Prabowo. Karena apa? Karena ada Gibran. Iya, ada Gibrannya. Karena kalau yang dibilang sama Gen Z yang di area lingkungan saya, karena apa? Karena Gen Z dia kan kita sama-sama Gen Z. Jadi dia tahu apa yang kita mau gitu. Masuk akal. Kamu? Bisa yang pertama dua sisi sih Bah ya. Kalau misalkan mungkin ada beberapa yang memilih karena ada Gibrannya, karena kan Gibrannya ini juga promosinya kan kebanyakan ke Gen Z ya, mungkin melalui media sosial atau yang lainnya. Tapi ada juga mungkin yang pilihannya dia malah bingung, jadi ikut pilihan orang lain atau orang tua, jadinya memilih antara yang 50-50 itu. Oke, gitu. tinggal tergantung nanti gimana. Iya. Pangsitnya dapat pangsit gimana? Iya. Pangsit atau pangsit? Oke. Kalau dari saya di lingkungan saya Bah itu kebanyakan milih Gibran. Yang ada Gibrannya. Karena itu masih muda. Masih muda. Iya, masih muda. Wah, kita kalau minta ini pasti dia Paham nih, gitu ya. iya. Cepet nih. Cepet. Gitu. Tapi seperti saya pernah bilang belum tentu juga di antara kamu kan Gen Z semua nih. Iya. Iya. Milih pacar kamu senang sama yang Gen Z juga? Enggak. Tuh ada yang lebih seneng yang tua, Iya, ada yang lebih betul. Enak sih, sama, Bah. ada yang lebih seneng Apa tuh? berondong. Iya kan? Iya. Tergantung selera. Jadi nggak jadi jaminan juga bahwa yang muda pasti yang muda, belum tentu. Iya. Ada juga nanti Gen Z yang memilih, wah ini karena Sudah berpengalaman gitu. pengalaman. Iya. Yang satu di betul. gubernuran 2 kali pemilu menang. Dua periode, terus kemudian tambah lagi yang ini pernah jadi menteri, maka dia pilih Ganjar. Iya. Ya kan? Ganjar Terus yang satu ini katanya di DKI berprestasi, ya terserah dia lah. Ya terus kemudian ini juga ketua partai gitu kan, berarti nggak dikendalikan orang lain, gitu kan. Nah, sementara yang satu justru berpengalaman, udah berapa kali pemilu gitu kan. Iya. Nah, yang satu juga pengalaman walaupun baru 2 tahun jadi wali kota. Iya. Sharon, jadi udah ketahuan pendapatnya seperti apa berdasarkan pengamatan terhadap lingkungan dan apa yang dialami sendiri. Iya. Dan kita mungkin sudah mendapat gambaran yang paling penting yang harus saya tekankan di sini, bahwa politik identitas sebenarnya bukan suatu hal yang salah. Iya. Cuman kalau dia itu disalahgunakan, dia akan menjadi terlalu negatif atau menjadi terlalu positif, tergantung tekanannya kemana. Iya. Saya kira demikian ya bisa kita sampaikan. Mungkin ada yang mau tapi bukannya pesan terakhir nih. Ngeri banget ya kalau udah ngomong lagi ya, Udah silakan. cukup sekian. Dewi, barangkali ada mau ngomongin pesan kepada teman-teman. Pesannya pilihlah Saya. Pilihlah saya. Pilihlah saya. Jadi pimpinanmu. Jadi di Promosi nih. Promosi di pemilu jabatan. ini pilih capres dan cawapres sesuai hati nurani. Betul. Ya, jangan terpengaruh orang lain ya. Pilih Oke. sesuai hati nurani. Jadi lebih Objektif. ya. Yang pasti jangan apa ya? Well, Jangan-jangan ya. Jangan mendua milihnya. Udah apa? Baik, demikian teman-teman apa yang bisa kita diskusikan pada saat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya sebagai informasi maupun sebagai tambahan pengetahuan bagi teman-teman sekalian. Ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Welly, Dewi, dan Sharon Ya. atas kesediaannya, dan juga teman-teman pendukung yang lainnya. Ya. Sekali Halo, lagi. gitu, halo. Walaupun tidak terlihat ya. di belakang Yang kamera. jelas saya mengharapkan ini merupakan benar-benar kerja kelompok yang sebaik mungkin. Karena nanti akan kita lihat siapa di antara semua kelompok 16 kelompok ini yang paling bagus, yang paling banyak penonton. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Wah, seru banget ya.
podcast kali ini yang berjudul peran prediksi Gen Z di era politik. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semua, khususnya untuk generasi milenial sekarang untuk memilih presiden yang akan datang. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel Si Abah. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.